Assalamualaikum Linda. Waalaikumsalam Mutiara. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu Mbak ya, walaupun lewat Zoom karena corona Alhamdulillah. ini tega banget deh, bikin kita harus berjauh-jauhan untuk sementara waktu. Mbak Linda, apa kegiatannya nih sekarang nih? Sekarang karena sebagai seorang pendidik ya, tentunya ya mendidik anak-anak. Meskipun ya Oh. masa-masa sulit ya, pandemi kayak Mm-mm. gini, tapi tetap kita kalau dari sekolah itu ada alternatif pembelajaran, jadi anak-anak tetap bisa belajar, meskipun ada yang dari rumah belajarnya, terus juga Mm-mm. ada yang kita tatap muka juga, tapi durasinya kita sedikitkan dan juga nggak setiap hari pertemuannya gitu. Jadi kita kasih alternatif. Mm-mm. Jadi sebelum kita mulai wawancara nih kawan-kawan ya, jadi aku perkenalin dulu nih narasumber kita, masih muda, luar biasa, cantik, dan sangat aktif ya. Namanya adalah Mbak Linda Kurniawati. Sapa dulu, guys. Hai. Oke, jadi Mbak Linda ini masih sangat muda, guys. Tapi bukan kalau usianya muda, tapi pengalamannya nggak muda, guys. Jadi beliau ini, Sebaya. ya lebay ya. Jadi beliau ini sebenarnya kelahirannya masih sangat muda, yaitu tanggal 9 Mei 95. Siapa yang tahun 95? Angkat tangan. Nah, beliau ini pernah riwayat pendidikannya pernah sekolah di lulusan SMP Negeri 1 Gunung Agung, kemudian di MAN 1 Bandar Lampung dan telah menyelesaikan studinya di Universitas Lampung, Mbak ya. Jurusan apa kemarin, Mbak? Ya, FKIP Pendidikan Ekonomi. Pendidikan Ekonomi, luar biasa. Ya. Dan saat ini beliau itu sedang mengabdikan dirinya di salah satu eh, sekolah favorit lah di Bandar Lampung. Tapi saya tutup lah ya ininya. Tapi beliau ini adalah kepala sekolahnya, luar biasa. Luar biasa, masih sangat muda, tapi beliau sudah dipercaya untuk menjadi kepala sekolah di salah satu eh, sekolah yang cukup favorit di Bandar Lampung. Mbak SMP-nya apa SD-nya itu Mbak ya? Apa semua nih? Di SD-nya. Di Di SD-nya. SD-nya. Nah, di SD-nya. Iya, alhamdulillah diamanahkannya di SD-nya. Ya, Mm-mm. sebenarnya sih ya masih terbilang muda gitu ya untuk mengemban amanah yang cukup berat gitu ya. Namun ya Mm-mm. kembali lagi amanah itu kan dari Allah ya datangnya gitu, dan kita meyakini bahwa setiap amanah yang Allah berikan itu kan tentu apa ya, disesuaikan dengan pundak kita gitu ya. Kalau Iya, kalau Masya Allah kasih itu Allah. ya berarti oh pundak kita kuat insya Allah gitu. Betul, betul Ya mohon banget. doanya aja ya. Amin, amin. Pokoknya lancar deh buat Mbak Linda. Luar biasa, aku seneng bangga Amin banget insya bisa Allah. ngobrol malam ini. Nah, kawan-kawan, malam ini sih kita pengen tema yang kita bawa ini tentang pendidikan. Nah, karena hari ini kita undang langsung dengan Mbak Linda Kurniawati. Nah, kita tuh pengen melihat sudut pandang Mbak Linda Kurniawati sendiri dalam memandang pendidikan itu sendiri. Nah, kalau menurut Mbak Linda sendiri sih, pendidikan itu, menurut Mbak nih ya, sudut pandang Mbak menilai pendidikan itu apa sih sebenarnya, Mbak? Pendidikan itu kan kalau menurut aku tuh cara gitu ya, cara Asik. untuk memanusiakan manusia bahasanya. Wah, Karena setuju banget. apa ya, fenomenanya gitu, banyak manusia gitu, tapi ternyata nggak banyak manusia itu yang manusiawi gitu. Nah, jadi Iya, dengan betul. adanya pendidikan ini diharapkannya bisa memanusiakan manusia. Dan di sana ada tolok ukurnya tentunya. Ada, kalau aku sih merangkumnya itu ada 3 hal. Ada 3 hal yang menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan gitu. Yang pertama, ini terkait adab kita dengan pencipta gitu. Oke. Pertama dengan pencipta. Ke ini dulu ya, ke Dengan pencipta kita dulu. Pertama ya, oke. iya, dan nggak hanya sebagai, kalau kita kan seorang muslim ya dengan Allah gitu, nggak hanya sebagai seorang muslim, tapi semua manusia dengan kepercayaan mereka gitu. Yang pertama adalah adab dengan penciptanya dulu gitu. Oke. Nah, kalau kita di sini dengan Allah gitu ya. Hmm. Nah, adab di sini maksudnya gimana? Maksudnya kita menjalankan segala kehidupan kita itu semuanya karena pencipta kita gitu. Kalau kita sudah punya adab yang baik dengan pencipta kita, maka kita akan melakukan segala hal yang ia perintahkan dan menjauhi segala hal yang ia larang kayak gitu. Jadi mulai dari ibadah kita, kemudian kita lakukan kebaikan-kebaikan hanya untuk pencipta kita. Pertama itu. Kemudian yang kedua, tolak ukur yang kedua ini adalah adab kita dengan
sesama kita, dengan sesama manusia. Dan kita juga kan disebut sebagai makhluk sosial gitu ya, dimana kita itu tidak bisa hidup dengan orang lain gitu. Nah, adab kita dengan sesama manusia, adab kita dengan sesama manusia itu contohnya gimana? Misal, kita jadi manusia itu nggak yang apatis, kita saling tolong menolong dengan sesama. Kemudian kita punya sikap tenggang rasa, kita berprasangka baik dengan sesama kita gitu. Jadi hal-hal yang itu apa ya, kemasyarakatan gitu lah. Jadi kita bukan jadi orang yang eksklusif gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah adab kita dengan alam semesta gitu. Alam semesta. Nah, maksudnya gimana? Dengan alam semesta maksudnya gimana ya? Dengan cara kita menjaga alam kita. Misal dengan hal-hal kecil, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga kelestarian alam kita, tidak sembarangan mencabut rumput misalnya, dari hal-hal kecil itu yang kita ajarkan kepada anak-anak gitu. Karena khususnya kalau Mbak sendiri ini kan sebagai pendidik di anak-anak sekolah dasar gitu ya. Jadi ya memang itu hal-hal kecil yang kita tanamkan gitu di dunia pendidikan. Nah, ketika 3 hal tersebut sudah baik lah ya, kita sudah menjalankannya dengan baik, ya insya Allah akan muncullah seseorang yang manusia dan memanusiakan kayak gitu. Jadi dengan 3 hal itu tadi gitu, modalnya 3 hal itu tolak ukurnya. Masya Allah. Gitu. Masya Allah, ini keren banget sih ya. Jadi tolak ukur untuk pendidikan. Karena gini ya, karena kalau kita secara teoritis gitu ya, gitu kan pasti pendidikan adalah sesuatu hal yang ya pokoknya tentang dari jenjang SD, SMP, SMA dan akademik lah, pokoknya akademik banget gitu. Apalagi kalau di Indonesia gitu ya, anak-anak orang-orang yang berpendidikan itu orang-orang yang punya gelar yang ini segala macam. Tapi kalau menurut aku enggak. Menurut aku punya adab dulu gitu. Karena kan pendidikan itu tujuannya ya untuk tadi itu memanusiakan manusia. Artinya manusia itu punya adab yang baik gitu dengan Allah, dengan penciptanya, dengan sesama manusia dan juga dengan alam semesta kayak gitu. Masya Allah, aku jadi terbuka loh. Selama ini aku memandang pendidikan itu seperti lebih ke teoritis ya Mbak ya. Aku belum, sebenarnya sempat sih kita ngebaca untuk artikel dan memang sempat mempelajari bahwasannya kalau kita belajar itu atau menjadi seorang pendidik, intinya itu tidak hanya sebatas untuk duniawi saja gitu kan ya. Tapi juga harus ke pencipta, itu yang paling utama gitu. Tapi kebanyakan yang ditanamkan gitu kan ya, itu lebih ke duniawi saja, sehingga kebanyakan zaman sekarang itu mereka tuh hanya berpikirnya ya untuk keduniawian saja gitu ya, untuk akhiratnya justru kurang. Jadi ibarat katanya kalau sayur itu asal jadi aja gitu kan ya, padahal kan kita tuh pengennya peserta didik, orang-orang yang ibaratnya mendapatkan pendidikan itu bisa menjadi seseorang yang memanusiakan manusia. Karena memang sekarang tuh kayaknya kurang banget Mbak ya, menjadi pemikiran orang yang untuk memanusiakan manusia itu minim gitu. Kebanyakan hanya untuk apatis, mungkin bahasanya lebih cuek, lebih nggak peduli sama lingkungan, sama ibaratnya hal-hal yang paling dekat dengan kita gitu kan. Nah, seru banget nih ya, kalau kita udah tahu nih menurut pandangan Mbak Lydia bahwasannya pendidikan itu adalah sebuah ditolak ukuri melalui 3 tadi, ada adab kepada pencipta, kemudian adab kepada manusia, dan adab kepada alam semesta ya Mbak ya. Nah, kalau menurut dan Mbak sendiri sih udah terjun di dunia pendidikan ya, untuk mendapatkan sebuah informasi atau statement yang Mbak bilang tadi, itu udah sejak kapan sih Mbak sudah memegang itu gitu loh? Mungkin ini ya, semenjak aku tuh terjun langsung ke dunia pendidikan gitu. Karena kan kalau dulu itu kita ini kan sebagai peserta didiknya gitu, yang dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan, kita sebagai peserta didik yang mungkin ya tahu gitu tentang pendidikan, tapi sampai nggak konsennya tuh sampai ke sana gitu, belum mikir sampai ke sana gitu. Yang kita tahu ya pendidikan itu yang bisa nyampe gelarnya banyak gitu, itu berarti hebat gitu, orang-orang yang berpendidikan kayak gitu, kayak gitu dulu mindsetnya mungkin masih kayak gitu. Cuman ketika aku terjun langsung ke dunia pendidikan dan juga menjadi seorang pendidik, kemudian juga ya sedikit banyak sudah banyak sharing-sharing dengan orang-orang yang
memang berkafaah di bidang pendidikan gitu ya, akhirnya ya sedikit demi sedikit mulai terbuka gitu mindset-nya. Oh, ternyata pendidikan itu nggak sesimpel yang aku pikirkan selama ini gitu. Oh, Ternyata betul. jauh dari itu gitu. Oh, Lebih ternyata dalam lagi harus gitu mikirin ya. gitu. Oh, ternyata kayak gitu loh. Itu kenapa aku dapat itu ya ketika aku terjun langsung di dunia pendidikan. Oke. Oh, kalau menurut Mbak sendiri ya, kita kembalinya ke ini nih, tentang seorang pendidik itu sendiri gitu ya. Kan kalau kita ngelihat dari problematika zaman sekarang gitu kan ya, kan banyak soal pendidik itu kayaknya dari segi ekonominya tuh kekurangan gitu ya. Maksudnya tuh mungkin kita lebih 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 jelasnya ibaratnya gajinya tuh ya nggak seberapa kalau lo mau jadi seorang pendidik Oh ya, kan ya. Kan banyak banget trouble gitu dan kebanyakan orang ada yang tetap berjuang di jalan itu, eh, ada yang gitu males banget kayak gitu kan. Nah, kalau Mbak sendiri untuk menyikapi hal-hal seperti itu kayak mana sih, Mbak? Iya, karena memang fenomenanya ya kalau Hmm, mungkin di Indonesia gitu ya, hmm, di Indonesia sendiri itu pendidik itu kan kalau kita guru gitu lah ya di sini. hmm. Kalau penghasilan guru itu kan memang apa ya, bisa dibilang sedikit gitulah ya Iya. kalau dibandingkan dengan yang profesi-profesi lainnya gitu. Hmm, Dan sebenarnya sih kalau kita benar-benar niatnya untuk mendidik itu hmm. nggak jadi masalah gitu. Karena yang kita didik ini bakalan jadi pemimpin yang bakal nanti memimpin kita di masa tua gitu. Iya, betul, betul. Dan apa ya, kalau kita mau menjadi guru itu tujuannya untuk memperkaya diri, ya itu nggak bisa gitu. Bukan itu tujuan Iya, utama kita gitu. Kalau kita mau memperkaya diri ya bisa dengan usaha, iya, bisa betul. dengan pekerjaan yang lainnya gitu. Heeh, Jangan mengandalkan menjadi guru tuh berarti nanti bisa kaya raya gitu, enggak gitu. Jadi bukan itu mindsetnya gitu. hmm, Karena ya memang sebenarnya sih ya kalau mau kita logikain gitu, hmm, betul. guru ini kan apa ya, punya tugas yang mulia lah Hmm, bahasanya tuh ya. mulia banget. Kalau di negara-negara lain itu kan justru yang profesi yang penghasilannya lebih sangat besar itu kan ya Iya. guru gitu, pendidik gitu. Heeh. Tapi ya nggak tahu sih ya di negara kita nggak tahu fenomenanya seperti itu gitu. Nah, Nah betul. jadi makanya kalau aku sih ya nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu jadi masalah kalau untuk penghasilan gitu. Karena aku yakin rezeki itu kan udah Allah yang atur gitu. Tugas kita kan tinggal mendidik gitu. Yang penting pokoknya berikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita gitu. Oh, oh. Jadi Hmm. seperti seperti halnya ketika kita pengen terjun di dunia pendidikan itu, kita tuh semestinya mulai merubah pola pikir kita bahwa kita itu mencari keberkahan dari kita mendidik itu. Lebih Benar, tepatnya kayak gitu, Mbak, ya, benar, simpelnya ya. Karena benar, benar, benar. memang memang benar sih ya. Aku tuh banyak banget loh Mbak ketemu sama kawan-kawan yang ngeluh gitu kan ya. Wah gila gitu kan, gue 30 hari kerja dipotong hari Minggu dengan job ibaratnya yang Senin sampai Sabtu itu penuh full time gitu. Gajinya gila gitu kan cuma 300 gitu kan. Sebenarnya kita miris sebenarnya. Cuman kita kan tidak berdaya, untuk saat ini kita tidak berdaya dan paling kita cuma bisa bantu bantu motivasi atau bantu saling menguatkan dan coba membuka pikiran kawan-kawan kita untuk lo kalau mau jadi pendidik Bismillah deh, lo cari berkahnya insya Allah ntar kedepannya Allah sendirilah yang tunjukin rezeki-rezekinya gitu ya. Karena rezeki itu nggak cuma berupa uang sih Mbak ya sebenarnya ya, jaringan Benar, benar, dicintai oleh anak didiknya luar biasa loh. Aku suka banget Mbak ya benar. dapet cerita dari kawan-kawan tuh ya. Jadi Mm-mm. dia tuh honorer gitu Mbak ya, ibaratnya dia jadi wali kelas 1 SD waktu itu kawan aku. Jadi pas ini dia kayak dapet dapet hadiah gitu kalau pas dia ulang tahun gitu kan, ibaratnya dia punya cinta yang tidak didapatkan Benar. orang-orang lain gitu ya dari anak didiknya tuh luar biasa gitu ya. Termasuk ibuku juga kan pendidikan Mbak Linda. Jadi beliau tuh termasuk yang menjadi tolok ukur aku ya menjadi seorang pendidik luar biasa. Beliau itu dicintai oleh muridnya gitu ya, bahkan Murid-muridnya. alumninya tuh sampai sekarang kadang kan masih silaturahmi sama beliau dan masih inget gitu. Luar biasa. Aku nggak tahu nanti ketika aku terjun di dunia pendidikan apakah aku bisa dicintai oleh muridku. Insya Allah, insya Allah.